Apa kabar semuanya? Luar biasa hari ini dan saya sapa seluruh mitra bisnis Dep yang luar biasa yang ada di seantero jagat dunia, ya, yang ada di manapun Anda berada. Hari ini kita ada satu tema yang luar biasa sekali yang akan Babi sampaikan, dan tentunya ini akan sangat membantu kita dalam kita menjalankan bisnis kita melalui sebuah terobosan-terobosan yang akan Babe sampaikan kepada kita semua. Dan kali ini kita juga akan menyapa, memberikan dukungan yang luar biasa untuk para tim medis yang sampai saat ini bekerja keras untuk menanggulangi, untuk menyembuhkan rekan-rekan kita yang saat ini terdampak virus COVID-19. Tetap semangat untuk para pekerja medis, ya, dari dokter, perawat, terus kemudian semua yang bekerja untuk mengatasi dan menanggulangi COVID-19. Semoga virus ini segera berlalu daripada Indonesia dan dunia. Luar biasa. Oke, hari ini kita juga tetap kedatangan tamu istimewa kita, istimewa yang luar biasa sekali. Beliau ini adalah panutan bagi insan-insan muda, pebisnis muda, dan juga beliau ini adalah panutan untuk semua mitra bisnis Dep yang luar biasa. Nah, kali ini saya memakai masker. Nah, masker ini kita mau memberikan contoh kepada kita semua, memberikan edukasi kepada seluruh mitra bisnis Dep agar pada waktu Anda keluar, gunakanlah masker, ya. Masker ini adalah upaya untuk mencegah penyebaran virus. Jadi kalau saya buka, kalau saya batuk, nah itu kan bisa kena orang lain. Nah kalau saya tutup, saya batuk ini kan masih ada di dalam. Jadi untuk mencegah penyebaran virus, jadi kita semua disarankan pemerintah untuk memakai masker, ya. Jadi pergunakanlah masker saat Anda keluar atau Anda yang sedang mengalami batuk pilek, pergunakan masker untuk melindungi kita dari paparan virus corona. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sambut dengan tepuk tangan meriah panutan kita bersama Bapak Founder Aditya Cahyono. Hai, apa kabar guys? Sukses selalu, sehat selalu. Kalau tadi saya pakai masker karena kemarin kena batuk, tapi karena Pak Apo Udah semprot. Alhamdulillah sehat selalu teman-teman. Jangan lupa teman-teman, kalau bisa cuci mukanya juga pakai Amorea, cuci tangan juga pakai Amorea, karena manfaat Amorea dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tunjukkan value produk New Amorea series PT Dep. Oke guys, nah nanti kita ada tema yang luar biasa dari Babe. Jangan sampai Anda tidak nyimak. Jadi ini bagaimana caranya bisa berjualan atau teknik jualan yang secara efektif. Jadi teman-teman, ini sangat penting sekali karena Anda sebagai pemula pun juga harus tahu bagaimana cara memulainya, karena banyak pertanyaan untuk bagaimana cara memulai di bisnis Dep ini. Makanya teman-teman simak baik-baik karena ini sangat penting sekali, karena konsep Dep ini Anda harus benar-benar tahu dari awal menjadi konsumen, Anda menjadi distributor, bahkan untuk membentuk suatu leader itu pun juga tidak mudah. Jadi teman-teman simak baik-baik. Sudah siap-siap karena ini ada mentor kita semuanya yang sangat luar biasa. Kita sambut Bapak Petrus Wiranto Harwana. Oke. Kita sambut. Oke, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ketiga kita mengadakan sharing secara IG live. Ada 7 poin yang Babe ingin sharingkan kepada kalian semua.
Jadi yang pertama adalah Babe ingin menerjemahkan makna dari tema yang kita pilih pada pagi hari ini, yaitu effective selling technique. Teknik penjualan efektif. Teknik artinya cara, ya. Teknik artinya cara. Jadi bagaimana kita melakukan sesuatu itu namanya teknik. Sedangkan selling itu artinya menjual, ya. Selling itu artinya menjual. Menjual apa? Sebenarnya kalau kita pelajari konteks 4M, ya, kita konteks 4M. M yang pertama adalah memakai dan memasarkan. Berarti di M yang pertama kita sudah menjual produk, ya, menjual produk. M yang kedua adalah merekrut atau mensponsori. Nah, M yang kedua ini juga menjual. Apa yang kita jual di M yang kedua? Peluang. Ya, kita menjual peluang bisnis. M yang ketiga adalah melayani. Apa yang kita jual di dalam M yang ketiga? Yang kita jual di M yang ketiga adalah jasa. Ya, kita memberikan jasa pelayanan kepada downline kita. Kita memberikan jasa pelayanan kepada konsumen kita. Nah, M yang keempat adalah membina. Ya, M yang keempat adalah membina atau menduplikasikan. Itu pun menjual juga. Apa yang kita jual? Yang kita jual adalah edukasi. Ya, yang kita jual adalah edukasi. Jadi inti dari teori 4M di dalam bisnis debt adalah menjual. Menjual produk, menjual peluang, menjual jasa, dan menjual pendidikan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya teknik menjual kita bisa menghasilkan sesuatu yang efektif. Nah, efektif itu sendiri artinya adalah hasil yang kita dapat seimbang dengan upaya yang kita lakukan. Jadi hasil yang kita dapat seimbang dari upaya yang kita lakukan. Itulah yang kita sebut dengan teknik menjual secara efektif. Ya, teknik menjual secara efektif. Khusus pada pagi hari ini kita hanya membahas dalam konteks menjual produk, ya. Menjual produk di dalam bisnis debt merupakan sarana utama, ya. Menjual produk di dalam bisnis debt adalah sarana utama. Oleh sebab itulah segala sesuatu yang kita ingin dapatkan, baik dalam bentuk bonus maupun dalam bentuk reward, itu intinya basicnya adalah menjual produk, ya. Itu adalah menjual produk. Menjual produk di dalam 4M itu merupakan M yang ke-1. Ya, M yang ke-1 berarti kalau dia adalah M yang ke-1 berarti dia merupakan M yang paling penting karena ditempatkan di urutan yang pertama, ya. Ditempatkan dalam urutan pertama. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjual produk dan menggandakannya supaya mendapatkan hasil yang efektif? Ya, yang mendapatkan hasil efektif. Banyak di antara pelaku bisnis multilevel marketing secara umum atau member debt pada khususnya salah menerapkan konsep menjual di dalam bisnis yang kita praktekkan. Jadi artinya kalau kita di sini diajarkan teknik menjual secara efektif, tapi banyak di antara kita yang menerapkannya bagaimana menjual produk sebanyak-banyaknya, ya. Menjual produk sebanyak-banyaknya dengan teknik menjual secara efektif itu beda, ya. Kalau menjual secara efektif, kita menjual sesuatu dan berharap hasilnya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita menjual produk sebanyak-banyaknya, kita hanya mengejar bonus dari hasil penjualan langsung saja, atau dari hasil dari 4M dari 4 bonus yang ada di dalam Debt Business Plan. Kita hanya mengharapkan bonus yang nomor 1 saja yang namanya personal sales bonus, ya. Kalau kita ingin menggandakan omset penjualan, kalau kita ingin menggandakan omset penjualan dari omset penjualan pribadi ke omset penjualan jaringan, maka yang kita harus lakukan adalah kita harus membangun jaringan dan menjadikan setiap downline, sekali lagi, kita harus membangun jaringan dengan cara merekrut atau mensponsori, dan kita harus menjadikan setiap downline kita menjadi pemakai dan pemasar produk.
ya, memakai dan memasar produk. Melalui jaringan yang kita bentuk, maka kita bisa melipat gandakan omset penjualan. Kita ubah dari omset penjualan pribadi menjadi omset penjualan jaringan. Ya, omset penjualan jaringan inilah yang nantinya akan menentukan besar kecilnya bonus yang kita akan dapatkan. Kalau kita masih ingat, kalau kalian masih ingat apa yang kalian ajarkan, JOB. Ya. J ini adalah jaringan. Ini jaringan, sedangkan O adalah omset. Sedangkan D adalah bonus. Omset yang dimaksud di sini adalah omset pribadi. Sedangkan omset pribadi dikali jaringan atau jaringan dikali omset pribadi ini sama dengan menghasilkan omset jaringan. Ya, omset jaringan inilah yang akan menentukan besar kecilnya bonus yang kita akan dapatkan. O dari hasil menjual produk, sedangkan jaringan merupakan sarana untuk melipat gandakan omset atau sarana untuk mengubah omset pribadi untuk berubah menjadi omset jaringan. Nah, omset jaringan inilah yang akan menentukan besar kecilnya bonus yang kita dapatkan. Jadi J kali O sama dengan D. Ya, J kali O sama dengan D. Tadi Babe katakan banyak di antara para pelaku bisnis multilevel marketing secara umum dan member debt pada khususnya hanya mengupayakan O. O yang diupayakan bukan O yang efektif. Jadi O yang diupayakan bukan O yang efektif, tapi O yang diusahakan adalah O yang dalam jumlah sebesar-besarnya. Ini salah. Ya, kalau ini yang kita lakukan, mencari bonus dengan cara menjual produk sebanyak-banyaknya, yang kita dapatkan hanya satu bonus yang namanya PSB saja. Sedangkan PSB itu jumlahnya hanya 20% dari 80% bonus yang tersedia. Jadi sekali lagi, banyak di antara para pelaku MLM pada umumnya dan yang berbeda pada khususnya dari J kali O sama dengan D yang diupayakan, yang dikonsentrasikan, yang dimaksimalkan hanya O saja. Jadi dalam praktek lapangannya yang dicari adalah bagaimana menciptakan omset sebesar-besarnya, bukan menggandakannya melalui J atau melalui jaringan. Kita ketahui secara teori besar kecilnya bonus yang kita dapatkan bukan tergantung dari O, ya, tapi tergantung dari J kali O, tergantung daripada omset jaringan. Jadi sekali lagi Babe pesan, kalau kita ingin menjual produk secara efektif, jangan cari omset pribadi sebesar-besarnya, tapi gandakanlah omset pribadi melalui omset jaringan, sehingga kita merubah omset pribadi menjadi omset jaringan, dan inilah yang akan membuat bonus kita bertumbuh dan terus bertumbuh, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil yang selalu bertumbuh dengan atau tanpa kita hadir di lapangan. Jadi konsep J kali O sama dengan D itu benar-benar harus dipahami secara benar sehingga prakteknya tidak salah. Oke, kemarin Babe ada ditanya melalui Japri, kalau posisi saya gold, saya harus tutup berapa poin? Saya harus tutup berapa poin? Apakah 15? Apakah 30? Apakah 180? Lah ada yang tanya lagi, kalau saya sudah posisi double diamond, apakah saya harus tutup poin sebesar 180?
Ya. Ini dua pertanyaan berbeda ya. Apakah saya seorang gold, saya harus tutup poin sebesar 15 saja, 30 atau harus 180? Pertanyaan kedua, kalau saya sudah jadi double diamond, apakah saya harus tutup poin sebesar 180 poin atau 30 atau 15? Hati-hati. Jangan terkecoh dengan posisi. Ya, jangan terkecoh dengan posisi. Besar kecilnya poin pribadi, ya, besar kecilnya poin pribadi, kalau tanya sama Babe, tidak tergantung dari posisi. Besar kecilnya poin pribadi tidak tergantung dari posisi, tapi tergantung dari kedalaman jaringan. Oke, Babe ulang lagi sekali lagi, mungkin baru ada yang bergabung. Apakah saya seorang gold, saya harus tutup poin sebesar 15, 30 atau 180? Kalau saya sudah menjadi seorang double diamond, DD double diamond, apakah saya harus mempunyai poin pribadi sebesar 180? Atau mungkin 30 saja cukup? Atau mungkin 15 poin saja cukup? Kamu perhatikan, ini dari angka kecil ke angka besar, ini dari angka besar ke angka kecil. Tadi Babe katakan bahwa PPV atau personal PV itu tidak tergantung dari posisi atau peringkat kemitraan Anda. Jadi personal point value itu tidak tergantung peringkat Anda. Ya, tidak tergantung peringkat Anda. Ingat sekali lagi, di dalam debt business plan, besar kecilnya poin pribadi tidak ditentukan oleh posisi dan tidak ditentukan oleh posisi. Ini kembali lagi pada teknik menjual secara efektif ya. Tetapi ditentukan personal point value ditentukan dari kedalaman jaringan. Ya, dari kedalaman jaringan, ya, kedalaman jaringan. Kalau jaringan Anda baru mencapai 5 level kedalaman, ya, 5 level kedalaman, cukup memiliki PV pribadi sebesar 15 poin saja cukup. Ya, 15 poin saja cukup. Kalau Anda punya kedalaman jaringan dari 5 menuju ke 10, dari 5 mendalam ke 10 mendalam, ini cukup 30 poin value. Kalau Anda mempunyai jaringan sampai dengan 15 level mendalam, Anda harus 180 poin. Sekarang B, kok nggak ditentukan dari posisi atau peringkat? Anda double diamond hanya mengandalkan 8 diamond di bawah Anda. Hanya mengandalkan 8 diamond di bawah Anda, dan 8 diamond ini hanya mengandalkan 8 kali 5 gold sama dengan 40 gold. 40 gold hanya mengandalkan masing-masing 3 kan? 40 kali 3 120 silver. Ini berarti kedalaman Anda baru kedalaman 1, kedalaman 2, kedalaman 3. Nah, kalau hanya 3 mendalam, walaupun posisi Anda adalah double diamond, cukup mempunyai PV pribadi sebesar 15 PV. Cukup memiliki PV pribadi sebesar 15 PV. Tapi kalau Anda adalah gold, di bawah Anda ada 3 orang, di bawah yang lagi ada 3, sampai akhirnya Anda punya 15 level. Nah, ini yang harus 180. Ini yang harus 180. Jadi PV pribadi di dalam debt business plan yang benar bukan ditentukan dari posisi atau dari peringkat, tapi ditentukan dari kedalaman jaringan yang Anda miliki. Jadi kalau konteksnya adalah menjual produk,
kalau konteksnya adalah menjual produk, 15 PV apakah kita perlu menjual produk? Nggak perlu tentunya ya. Kalau 15 poin kita nggak perlu menjual produk, kita cukup menjadi pemakai saja. Kita cukup menjadi pemakai saja. Sekarang kalau kita punya kedalaman sampai dengan 10 level, kan PV pribadi kita 30 poin. Nah, apakah kita harus menjual produk untuk mendapatkan 30 PV? Mungkin Anda menjual produk boleh, asalkan 15 PV Anda pakai sendiri, ya 15 PV Anda pakai dan 15 PV-nya baru Anda jual. Kalau cuma 15 PV, Anda harus mutlak menjadi pemakai. Kalau lebih dari 15, Anda harus menjadi pemakai dan juga harus menjadi penjual. Ingat nih, nanti yang 15 level lebih pengertiannya harus lebih jauh lagi. Lebih ulang ya. Kalau punya hanya kedalaman jaringannya 5 level, cukup pakai produk, nggak perlu jual. Kalau kedalaman jaringan Anda sudah lebih dari 5 level menuju 10 level, Anda tetap harus pakai produk dan menjual produk. Pakai produk dan menjual produk. Tapi kalau Anda sudah 15 level, sudah 15 level mendalam, Anda harus pakai produk dan membuat jaringan konsumen. Oke. Di 180 Anda harus menjadi pemakai produk, dan yang kedua Anda harus membuat jaringan. Jaringan yang Anda buat adalah jaringan konsumen. Kalau masih menjual produk, itu mungkin orangnya 1, 2, 3, mungkin 5 konsumen. Tapi kalau sudah membentuk jaringan konsumen, itu jumlahnya lebih daripada 5. Ya, jumlahnya lebih daripada 5. Jadi bedakan ya antara menjual produk dengan membentuk jaringan konsumen. Menjual produk mungkin konsumennya dalam hitungan 5 jari. Tapi kalau kita sudah membentuk jaringan konsumen, itu konsumennya lebih daripada 5. Disebut dengan jaringan karena ini sudah harus di-maintain, seperti layaknya kita memaintain atau membina jaringan downline kita. Ya, jadi seperti itu. Ingat, PV pribadi adalah PV yang dihasilkan oleh diri kita sendiri. Berapa besar PV pribadi tidak ditentukan dari posisi, tetapi ditentukan dari kedalaman jaringan yang kita miliki. Kalau kita hanya punya 5 level ke dalam, cukup 15 PV. Kalau 15 PV dalam konteks teknik menjual secara efektif, apakah kita perlu menjual produk? Enggak perlu. Di sini kita cukup menjadi pemakai. Tapi kalau jaringan kita sudah mulai mendalam 6, 7, 8 sampai akhirnya 10, maka poin pribadi kita harus 30. Nah, dalam konteks menjual, apakah pada saat ini kita harus menjual? Yes, pada saat ini kita harus menjual, tetapi jangan lupakan tetaplah menjadi pemakai produk yang setia atas produk yang Anda pasarkan. Nah, pada saat jaringan kita sudah 15 level, maka poin pribadi kita harus 180. Didapat dari mana? Didapat dari hasil sebagai pemakai produk, dan yang kedua, di sini Anda harus sudah membentuk jaringan konsumen. Ya, jaringan konsumen di samping membentuk jaringan downline. Ya, disebutkan untuk jaringan downline. Oke, Pak akan jelaskan lagi yang disebut dengan mendalam. Ya. Kalau ini adalah Anda, kalau Anda punya downline namanya A, namanya B, namanya C, ini namanya downline yang ada di garis melebar. Kalau A sudah punya downline lagi, B punya downline lagi, C punya downline lagi, ini yang disebut dengan mendalam. Mendalam 1, 2, 1, 2. Punya lagi, berarti mendalam 1, 2, 3. Punya lagi, berarti mendalam 4. Punya lagi, mendalam 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau punya jaringan hanya 5 mendalam, cukup
di sini minimal 15 pp, nggak perlu menjual, tapi jadikan diri kita sebagai pemakai. Tapi kalau kita sudah mempunyai downline, mulai dari level 6 sampai akhirnya level 10, 6 sampai akhirnya level 10, 6 sampai akhirnya level 10, sehingga kita mempunyai jaringan 10 ke dalam, 15 pp nggak boleh lagi, tapi harus minimal 30 pp. Nah, di sini tetap kita sebagai pemakai, tetap kita menjadi seorang pemakai, tapi di sini kita juga harus menjadi seorang penjual. Nah, kalau jaringan ini diteruskan sampai dengan akhirnya level 15 sampai dengan level 15, ini sampai dengan level 15, maka PV pribadinya harus minimal 180 pp. Nah, di sini Anda tetap harus menjadi seorang pemakai, tapi Anda harus membuat jaringan. Jaringan apa? Jaringan konsumen. Ya, jaringan konsumen. Secara teori bisnis, ya, secara teori bisnis dia, jaringan konsumen, JK itu jaringan konsumen ini harus lebih besar daripada jaringan downline. Ya, secara teori bisnis ya, jaringan konsumen harus lebih besar daripada jaringan downline. Kita lihat ya. Anda misalnya Anda punya 5 konsumen. Anda punya 5 konsumen, A punya 5, B punya 5, C punya 5. Berapa total downline yang Anda punya? 3. Total downline yang Anda punya 3, termasuk Anda 4. Berapa konsumen yang Anda miliki? Berapa konsumen yang Anda miliki? 1, 2, 3, 4 dikali 5. Di sini ada 4 member, tapi 20 konsumen. 5 di Anda, 5 di A, 5 di B, 5 di C. Bayangkan kalau Anda punya sampai sedalam ini. Jadi secara teori bisnis PS, bisnis dan jaringan konsumen harus lebih besar daripada jaringan downline. Jelas ya? Jaringan konsumen harus lebih besar daripada jaringan downline. Sekarang pertanyaannya, PPP itu didapat dari mana? Personal point value itu didapat dari mana? Sumbernya ada 2. Sumbernya adalah dari produk yang Anda pakai, dan yang kedua dari produk yang Anda jual. Satu dari produk yang Anda pakai, dan kedua dari produk yang Anda jual. Kalau Bapak ditanya, berapa banyak produk yang harus saya pakai dan berapa banyak produk yang saya harus jual? Ya, jangan dijual. Bapak hanya bikin perbandingan saja. Perbandingan kira-kira 1:3. Ya, 1:3. Kalau kalian punya memakai produk 15 poin, maka usahakan menjual 45 poin. Seirama dengan bertambahnya bonus, tingkat pemakaian, tingkat konsumsi produk yang Anda lakukan setiap bulannya bertambah. Dari 15 bertambah 30. Berarti di sini harus 90 pp. Ini yang disebut dengan 1 kali pakai, 3 kali menjual. Ya, 1 kali pakai, 3 kali menjual. Nah, yang nanti kita ingin bahas adalah kepada siapa produk kita harus pasarkan. Ya, kepada siapa produk yang harus kita pasarkan supaya kita bisa mendapatkan hasil yang efektif. Supaya kita bisa mendapatkan hasil yang efektif, yaitu antara upaya dan hasil seimbang.
antara upaya dan hasil seimbang. Kepada siapa? Satu, kepada orang yang butuh produk kita, kepada orang yang membutuhkan produk kita. Nggak jelas katanya. Bisa napas. Pak, ini buka aja Pak. Hah? Buka aja Pak, nggak jelas juga katanya. Oke, nggak jelas. Nggak jelas katanya. katanya. Oh, oke. Sorry ya kalau nular ya. Oke. Personal point value didapat dari dua. Satu, dari produk yang Anda pakai, dan yang kedua dari produk yang Anda pasarkan. Berapa perbandingannya? 1:3. Kalau Anda pakai 15 pp, maka Anda harus menjual 45 pp. Kalau Anda pakai 30 pp, maka Anda harus jual 90 pp. Kapan Anda meningkatkan penjualan dari 15 ke 30? Pada saat Anda punya income atau bonus meningkat. Pada saat Anda punya income atau bonus meningkat, apapun posisi Anda. Nggak pandang dia silver, gold, diamond, double diamond atau triple diamond, nggak pandang itu. Yang nggak pandang itu. Jadi pada saat penghasilan Anda meningkat, pada saat itu pula lah Anda harus meningkatkan tingkat konsumsi pemakaian produk di samping kedalaman jaringan. Nah, pertanyaan kedua, kepada siapa Anda harus menjualkan produk? Yang pertama adalah kepada orang yang membutuhkan produk. Kepada orang yang membutuhkan produk. Bagaimana kita tahu seseorang itu membutuhkan Nu Amorea? Bagaimana kita tahu seseorang itu membutuhkan exfoliant? Bagaimana kita tahu seseorang itu membutuhkan serum C? Bagaimana kita tahu orang itu membutuhkan moist, solar guard, atau mungkin Dua Power dan lain sebagainya? Yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan. Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Dengan cara mengajukan pertanyaan, pada akhirnya dengan kita bertanya jawab dengan mereka, akhirnya kita tahu kebutuhan mereka. Yang kedua, dengan cara melihat langsung wajah daripada konsumen kita, ya, wajah daripada. Terus kita juga mengetahui juga perilaku dia, misalnya seseorang yang setiap harinya harus terkena paparan sinar matahari lebih daripada 2 jam. Nah, ini kan pasti produknya tahu dong, solar guard. Ya, jadi dengan mengajukan pertanyaan, dengan melihat dan mengetahui perilaku daripada konsumen kita, maka kita akan tahu produk apa yang dibutuhkan. Ya, produk apa yang dibutuhkan. Yang kedua, kita harus tahu secara jelas strata sosial ekonomi. Strata sosial ekonomi dari si calon konsumen tersebut, yaitu daya belinya. Apakah konsumen atau calon konsumen kita selain dia membutuhkan produk, tapi dia juga sanggup untuk membayar senilai harga produk yang akan dia berikan, yang dia akan beli sesuai dengan apa yang kita akan tawarkan. Percuma kita gali pertanyaan sampai sejelimet mungkin dan akhirnya kita tahu kebutuhan dia, tapi pada saat dia mendengarkan harga produknya berapa? 330.000. Seperti kayak Pak Robert pertama kali tahu harganya Nu Amorea itu langsung pingsan. Tapi begitu Pak Robert tahu bahwa Nu Amorea mempunyai 12 manfaat, ya, 12 manfaat, wah ternyata bukan mahal, tapi murah. Tapi tetap kan dia harus mengeluarkan pertama kali sebesar 330.000. Jadi daya beli konsumen itu akan menentukan apakah si konsumen yang membutuhkan produk itu membeli produk atau tidak. Kalau kita sudah tahu ini, maka kita juga harus tahu pengetahuan produk. Ya, pengetahuan produk terutama pengetahuan produk yang Anda pakai dulu. Anda harus tahu A sampai dengan Z. Produk yang Anda pakai, kalau Anda pakai Nu Amorea, Anda harus tahu ada 12 manfaat dari Nu Amorea. Harus tahu, benar-benar harus tahu. Ya, harus tahu. Terus yang kedua, kalau sudah Anda pakai, Anda perlihatkan hasilnya. Testimoni. Berikan testimoni Anda, ya. Yang kedua, Anda juga harus tahu produk lain-lainnya. Selain produk yang Anda pakai, Anda pun juga harus tahu pengetahuan produk dari produk yang lain-lainnya. Anda pakai Nu Amorea
beauty bar, Anda pakai Solar Guard, Anda pakai Serum C. Ya, seperti Babe pakai No Amoria Stem Cell. Pagi hari dengan Stem Cell dengan Solar Guard. Terus malamnya No Amoria Stem Cell dengan Serum C. Nah, Babe tahu 3 produk ini. Tapi Babe juga harus tahu produk-produk yang lainnya, seperti eksfolian, seperti Dua Power, seperti Moist, seperti apa dan Babe juga harus tahu. Itu yang disebut dengan mengetahui produk yang lain-lainnya. Oke? Yang pertama, tahu kebutuhannya. Yang kedua, mengetahui daya belinya. Yang ketiga, mengerti pengetahuan produk. Dan yang terpenting adalah cari konsumen yang domisilinya dekat dengan Anda. Carilah konsumen yang domisilinya dekat dengan Anda. Dalam situasi corona macam demikian, kalau kita mempunyai konsumen di luar pulau, maka sekarang kita akan mengalami kesulitan. Tapi kalau kita mempunyai konsumen yang domisilinya dekat, kita pasti masih tetap bisa melayani mereka. Jadi bagaimana teknik efektif di dalam menjual? Yang pertama, mengetahui kebutuhan konsumen. Yang kedua, mengetahui daya beli konsumen. Yang ketiga, paham terhadap produk yang Anda akan pasarkan, terutama dari produk yang Anda pakai dan produk-produk lainnya. Dan yang keempat, Anda harus mencari konsumen yang domisilinya satu kota dengan Anda. Yang domisilinya satu kota dengan Anda. Kalau Anda bisa lakukan 1, 2, 3, dan 4, maka Anda akan mendapatkan hasil yang efektif, yaitu apa yang Anda sudah upayakan hasilnya setara, hasilnya sesuai. Nah, sekarang pertanyaannya yang berikutnya, ya ada yang nanya lagi, Beh, kalau ada promo, apakah bisa promo beli 3 dapat 1, Beh? Beli 3 dapat 1, apakah saya boleh memberlakukan promo tersebut kepada konsumen saya? Boleh. Kalau dia beli 3, kasih free-nya. Kalau memang berlaku 3 dapat 1. Kalau yang sekarang kan beli 2 dapat 20 PV. 20 PV dapat 25 gram. Ya, 20 dapat. Itu saya punya konsumen belanja senilai 20 PV. Ya, senilai 20 PV. Misalnya beli Moist 1, beli Solar Guard 1 kan 20 PV. Boleh nggak saya kasih 25 gramnya? Boleh. Kasih 20 gram, tapi kasih tahu ini pas ada promo. Ini pas ada promo. Kalau nggak ada promo ya nggak dapat, ya. Jangan gitu nggak ada promo, Anda tetap memberikan hadiah, itu nanti Anda bukan untung tapi buntung, ya. Oke? Kalau setelah Anda mendapatkan konsumen, Anda harus menjadikan konsumen tersebut puas dan loyal atas produk yang dia pakai. Bagaimana caranya? Ini dia. Caranya adalah memberikan pelayanan dari waktu ke waktu terhadap si konsumen. Layani konsumen dengan sebaik-baiknya. Jelaskan produk secara lengkap. Jelaskan bagaimana cara pakainya. Monitor progres hasilnya. Orang yang diperlakukan seperti itu, maka orang tersebut akan puas dan pastinya kalau produknya sesuai dengan keinginan dia, maka dia akan menjadi konsumen yang loyal. Kalau dia sudah menjadi konsumen yang loyal, nggak usah khawatir, Anda akan mendapatkan jaminan RO, repeat order, ya, repeat order. Ada promo, nggak ada promo, dia tetap akan melakukan repeat order. Oke, ini yang Babe jelaskan. Sekarang kita buka tanya jawab. Oke, Pak Robert. Oke Pak, pertanyaan pertama tadi belum selesai dijelaskan, tapi sudah banyak nanya. Pak, cara membentuk jaringan konsumen yang loyal itu seperti apa? Kan panjang terakhir. Iya, udah dijelaskan terakhir tadi. Bagaimana cara membentuk jaringan konsumen yang loyal? Yang pertama, ya, oke lah ya. Bagaimana membuat jaringan konsumen yang puas dan loyal? Oke, puas dan loyal. Ini ada
dua huruf ya, dua kata. Puas berarti produk yang dia beli dan dipakai manfaatnya sesuai dengan apa yang dia harapkan. Manfaatnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Ingat, supaya kita bisa mendapatkan konsumen yang puas atas manfaat produk yang dia pakai sesuai dengan harapan dia, kan satu, kenali kebutuhan, dua, daya beli, ya, dan seterusnya. Kalau loyal, ini loyalnya ada di pelayanan, ya, ini ada di pelayanan. Kalau lengkapnya pelayanan purna jual, ya, pelayanan purna jual. Dalam tempo waktu 2 kali 24 jam, dalam tempo 2 kali 24 jam pasca si konsumen membeli produk dari Anda harus segera menghubungi kembali si konsumen tersebut, hanya untuk memastikan produk yang Anda jual kepada dia dipakai atau tidak. Hanya itu saja, hanya untuk memastikan produknya dipakai atau tidak. Kalau tidak dipakai, tanyakan kenapa. Mungkin dia masih belum jelas mengenai fakta dan manfaat produk yang akan dia pakai. Mungkin penjelasan Anda pada waktu itu tidak begitu lengkap. Kalau dia sudah pakai, Anda monitor hasilnya, ya, Mungkin dia kaget begitu pakai terjadi proses purging, ya. Kok muka saya yang tadinya ada flek sekarang mulai timbul kasar-kasar, kulit melupas. Kan takut kan, apalagi cewek. Begitu potong, waduh, jangan-jangan nanti kulit saya mengelupas lama-lama jadi tipis dan sebagainya. Kasih tahu bahwa itu proses pemulihan, yaitu proses pengangkatan sel kulit mati, proses regenerasi, jelaskan dan sebagainya. Ya, Anda monitor dan Anda terus memberikan pelayanan terbaik dari Anda, dan sampai akhirnya orang tersebut akan merasa, satu, dia puas dulu atas produk yang dia pakai, dia puas atas pelayanan Anda, maka secara otomatis dia akan menjadi pelanggan yang loyal. Pelanggan yang loyal akan menjamin repeat order setiap bulan kita pasti dapatkan. Kalau repeat order setiap bulan kita pasti dapatkan, maka PV pribadi kita pasti akan terjamin. Yang hebatnya lagi, orang yang puas dan loyal yang membeli produk dari Anda, dia akan memberikan referensi. Dia akan memberikan referensi kepada kita, yaitu dia akan mengenalkan dia punya teman-temannya. Nah, teman-temannya ini kita dekati, kita jadikan sebagai konsumen yang puas dan loyal. Demikian seterusnya sampai akhirnya semakin lama semakin banyak. Itulah yang saya sebut sebagai jaringan konsumen. Sebuah jaringan yang terbentuk atas dasar referensi dari konsumen yang sebelumnya. Akan membentuk sebuah jaringan konsumen. Oke, Pak Robert, ada lagi? Oke, Pak. Pertanyaan berikutnya masih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Oke. Kendala kebanyakan yang ada di online ini, maksudnya yang pada nonton sekarang ini, mereka mengalami banyak kendala bersaing dengan oknum-oknum yang menjual produk di bawah harga di marketplace, Pak. Artinya di online shop. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal ini dan bagaimana supaya mereka istilahnya memagari konsumennya untuk tidak ke sana gitu. Oke, pertanyaan bagus sekali. Bagaimana kita bersaing dengan pedagang online? Saya pikir bukan bersaing lah. Sebenarnya kenapa mereka menjual produk dengan menggunakan mediasi online shop? Sekali lagi, kenapa downline kita, kenapa orang lain memasarkan produk PT Duta Elo Persada dengan menggunakan mediasi online shop? Yang pertama adalah karena mereka tidak tahu, mereka tidak tahu bagaimana cara menjalankan bisnis
debt yang benar yang menghasilkan hasil yang bertumbuh. Itu yang pertama. Mereka beranggapan bonus besar, ya. Jadi mereka beranggapan bonus besar itu berasal dari Mereka beranggapan bonus besar itu berasal dari itu omset pribadi. Mereka mengeksploitasi kemampuan pribadinya untuk mendapatkan omset sebesar-besarnya. Karena mereka beranggapan bisnis debt ini bonusnya hanya bisa besar kalau menjual besar. Itu konsep yang salah, sehingga mereka membeli produk dalam jumlah yang banyak dengan harapan bisa menghasilkan omset sebesar-besarnya. Yang mendapatkan omset sebesar-besarnya. Yang kedua, mereka juga tidak dijelaskan bagaimana cara prinsip kerja J kali O sama dengan B. Ya, J kali O sama dengan B. Sehingga banyak upline justru pada saat ditanya, saya posisi gold, berapa PV pribadi yang saya harus miliki? Langsung dijawab 180. Ya. Kenapa? Supaya mendapatkan PSB sebesar 20%. Ini salah tidak? Salah tidak, tapi kurang tepat, tapi kurang benar. Ya, itu kurang benar. Bagaimana orang yang baru masuk langsung diajarkan untuk belanja 180 poin. Kalau orang yang belanja 180, kalau Anda punya downline, Anda suruh belanja 180 poin, tetapi Anda tidak mengajarkan kepada dia, produk knowledge-nya, ya, kalau Anda tidak ajarkan dia mana produknya. Nah, pengetahuan produknya, kalau Anda tidak ajarkan pengetahuan produknya, bagaimana cara dia menjual? Saya sudah disuruh apa, saya belanja sebanyak-banyaknya, sekarang saya punya 200 poin nih, tapi saya nggak ngerti bagaimana cara menjualnya. Dia diajarkan, udah nggak usah pusing-pusing, taruh aja di online shop. Ya, taruh aja di online shop. Jadi kalau kita bahas bagaimana cara bersaing, Babe nggak menjawab bagaimana cara bersaing, karena kita tidak pernah bersaing dengan member, ya. Kita tidak pernah bersaing antar member. Yang kita harus lakukan adalah benahi cara berbisnis orang yang salah, yang menggunakan online sebagai mediator. Ya, online menggunakan sebagai mediasi untuk menjual produk, karena itu cara yang salah. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang menjual dengan online, apakah itu melanggar kode etik atau tidak? Jawabannya yes, melanggar kode etik. Apa sanksinya? Sanksinya yang pertama, kalau Anda laporkan dengan bukti-bukti yang lengkap, sanksi yang pertama adalah kita akan suspend. Ya, kita akan suspend itu apa ya? Kita akan batalkan sementara. Ya, kita akan batalkan sementara keanggotaannya. Bonusnya tidak akan diberikan sampai akhirnya dia membuat surat pernyataan dia tidak akan mengulangi cara yang melanggar itu, maka kita akan hidupkan kembali keanggotaannya. Tapi kalau ternyata dia tetap melanggar, maka dari suspend akan menjadi terminasi. Jadi cara menjual dengan online itu tidak dibenarkan. Bukan hanya tidak dibenarkan secara kode etik, tapi tidak dibenarkan secara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Ya, itu sudah ada aturannya. Oke, Pak. Pertanyaan berikutnya, Pak. Pak, ini saya itu tinggal di daerah yang dimana banyak di daerah saya itu banyak kan petani profesinya, atau mungkin di lingkungan saya, lingkungan tempat kerja saya itu strata ekonominya ya rata-rata masih di bawah sederhana. Nah, itu bagaimana Pak untuk cara supaya saya tetap bisa berbisnis dengan mereka seperti itu? Oke. Kalau di bisnis debt itu ada dua konteks, ya. Di bisnisnya ada dua konteks, yaitu M yang ke-1 dengan M yang kedua. Ya. M yang ke-1 dengan M yang kedua. M yang ke-1 itu kita diminta untuk memakai dan
memasarkan produk, ya, memakai dan memasarkan produk. Sedangkan M yang kedua kita diminta untuk merekrut, ya, merekrut atau mensponsori. Kalau Anda mengincar target pasarnya adalah petani, ya, target pasarnya adalah petani. Yang pertama dulu, ya, secara fakta tidak semua petani miskin. Ya, secara fakta tidak semua petani itu miskin. Ada petani yang kaya. Ya, ada petani yang kaya. Kalau ada prospek Anda petani miskin, ya, petani miskin, sebaiknya Anda jadikan downline terlebih dahulu. Anda jadikan downline terlebih dahulu, ya, downline terlebih dahulu. Mungkin pada tahap awal, jangan paksa dia untuk menjadi pemakai produk. Mungkin pada tahap awal jangan paksa dia untuk menjadi pemakai produk, ya, menjadi pemakai produk. Tapi ajak dia untuk memasarkan produk. Nanti tanya lagi, kan Babe bilang harus pakai produk supaya yang kita ceritakan adalah fakta dan manfaat yang terjadi pada diri kita. Nah, ini kan kasusnya khusus. Jadi kalau Anda merekrut petani yang notabene adalah miskin, jangan dipaksa dia untuk menjadi pemakai produk, tapi rekrut dia sebagai downline dan ajak dia untuk memasarkan produk. Bagaimana cara dia memasarkan produk sedangkan dia tidak menjadi pemakai produk? Pakai Anda, mediasinya Anda. Mediasinya Anda lah yang harus bersaksi atas produk. Anda yang menjadi yang bersaksi atas produk yang Anda pasarkan, sehingga Anda membantu downline petani Anda untuk meyakinkan konsumen dia, untuk menjadikan konsumen dia. Nanti dari hasil memasarkan produk kan dia punya selisih antara keuntungan antara harga konsumen dengan harga member, dan dia juga mendapatkan bonus dari hasil merekrut. Nah, pada saat itu kalau uangnya sudah cukup 330.000 minimal misalnya, minta dia harus pakai produk, dan pada saat itu dia kasih tahu dia tidak boleh menggunakan keuntungan yang dia dapat dari hasil memasarkan produk dan juga dari hasil mendapatkan bonus. Nggak boleh dipakai karena uangnya itu dikumpulkan untuk membeli produk. Kasih tahu dia betapa pentingnya menjadi pemakai produk. Karena kalau kita menjadi pemakai produk, maka kita akan jauh lebih pede, lebih percaya diri pada saat kita bicara. Kita akan lebih yakin pada saat kita bertestimoni dan lain sebagainya. Ya, jadi pertanyaannya, kalau Anda mengincar petani, Babe jawab secara fakta tidak semua petani miskin. Ada petani miskin, tapi juga ada petani kaya. Tapi kalau Anda mengatakan petani miskin, jangan minta dia menjadi pemakai produk terlebih dahulu, tapi jadikan dia sebagai member, ya, jadikan dia sebagai member dan minta dia memasarkan produk. Kan dari hasil memasarkan produk kita punya pribadi kan? Masa produk yang pribadi, nanti dari uang yang dia dapat, keuntungan yang dia dapat dari hasil menjual produk dan bonus, kasih tahu dia nggak boleh dipakai. Simpan untuk apa? Simpan untuk membeli produk. Karena bagaimanapun juga seorang member hanya bisa sukses maksimal kalau dia adalah pemakai produk. Kalau dia adalah pemakai produk, ya, nggak stres. Kalau petaninya kaya, itu nggak masalah. Oke. Satu lagi Pak, terakhir. Ini kalau saya lihat banyak pertanyaan mengenai, Pak, saya ini sudah banyak menjelaskan kepada orang, ujung-ujungnya mereka join kepada orang lain, atau mungkin saya sudah melakukan pendekatan-pendekatan, tapi ternyata belinya di orang lain lagi. Nah, mungkin pertanyaannya gini Pak, bagaimana cara supaya tepat mencari sasaran member gitu loh Pak? Oke. Anda melakukan prospecting. Anda sudah jelaskan dari A sampai dengan Z. Apa yang dijelaskan? Materi yang ada dalam OPP. Apa materi dalam OPP? Pertama, profil perusahaan. Kedua, produk.
yang ketiga business plan, yang keempat ajakan atau closing, ya. Tapi ternyata joinnya sama orang lain. Ini letak salahnya di mana? Oke, Bapak mau kasih ilustrasi ya. Anda tahu amplop dengan perangkok? Amplop dan perangkok. Ya. Amplop dan perangkok. Perangkok itu harus menempel pada amplop surat, ya. Perangkok itu menempel amplop surat. Karena dengan adanya perangkok, amplop surat itu bisa dikirim. Karena perangkok itu seperti biayanya kan, jadi biaya dikirim. Nah, Anda harus tempel downline Anda seperti amplop dan perangkok, sampai akhirnya si amplop yang berisi surat yang ada perangkoknya sampai ke tangan tujuan, sampai ke orang yang si penerimanya. Biasanya Anda jelaskan satu kali. Anda jelaskan satu kali dan Anda merasa kan saya sudah jelaskan. Tinggal feedbacknya, responnya harus datang dari dia dong, bukan dari saya lagi. Ini prospecting yang salah. Ya, ini prospecting yang salah. Kalau kita sudah jelaskan satu kali, besoknya harus ditelepon lagi. Besoknya dikunjungi lagi sampai dia closing jadi member. Seperti perangkok ini masih berguna dalam proses perjalanan, tapi sudah tidak berguna pada saat apa itu atau surat itu sudah tiba di si penerimanya. Sama, tempel terus seperti perangkok yang melekat pada amplop. Jadi satu kali dijelaskan, besok ditelepon lagi, besok didatengin lagi, lusa didatengin lagi, sampai dia jadi downline Anda. Kalau Anda lakukan cara seperti ini, dia pasti join dengan Anda, dia pasti beli produk. Kalau Anda stokis, dia pasti beli dari stokis Anda. Tapi kalau Anda bukan stokis, dia pasti beli dari stokis dong. Nah, mungkin dari Anda kan, dia pasti beli dari stokis. Oke? Jelas? Ya. Oke, saya kira cukup jelas sekali apa yang Mbak Bi sudah jelaskan tadi mengenai bagaimana efektif menjual produk. Juga banyak lagi dijelaskan bagaimana kita merekrut orang, terus bagaimana siapa orang yang akan kita rekrut, dan itu sangat jelas sekali. Nanti bisa kita lihat bersama pada kita akan upload kembali di part untuk di DSS, supaya Anda bisa ulang lagi sampai Anda benar-benar paham. Kamis depan ada lagi ya? Kamis depan kita tetap ada lagi, dan kita akan jumpa lagi di minggu akan datang. Jangan lupa dengan tema yang lebih baru lagi, yang tentunya akan membuat Anda semakin paham, semakin mengerti bagaimana untuk menjalankan bisnis di Debt dan untuk menjadi orang yang sukses di bisnis kita bersama. Oke, terima kasih semuanya. Sukses selalu. Apa kabar? Selalu oke. Sampai jumpa.